Pada pertengahan tahun 1900-an, wilayah yang kini kita kenal sebagai Belanda, Belgia, dan Luxembourg, dulu disebut negara-negara rendah, berada di bawah kekuasaan Raja Philip II dari Spanyol. Philip II dikenal sebagai penguasa yang sangat kuat dan otoriter, memerintah dari jauh dengan tangan besi. Ia berambisi mempertahankan kekuasaan Katolik dan memperluas pengaruh Spanyol di seluruh Eropa, termasuk di tanah-tanah subur dan kaya di utara ini. Namun, di balik kemegahan istana dan kekuatan militernya, benih-benih ketidakpuasan mulai tumbuh di kalangan rakyat. Negara-negara rendah sebenarnya adalah wilayah yang makmur, dengan pelabuhan-pelabuhan sibuk, pedagang kaya, dan kota-kota yang berkembang pesat. Namun, di balik kemakmuran itu, rakyat mulai merasa tertekan. Mereka dipaksa membayar pajak yang sangat tinggi untuk membiayai perang-perang Spanyol di luar negeri. Selain itu, Philip II memberlakukan kebijakan agama yang keras, menindas kelompok Protestan seperti kaum Calvinis, dan mencabut banyak kebebasan lokal yang selama ini dinikmati masyarakat. Perlahan, rasa frustrasi dan kemarahan pun membara di antara para pedagang, petani, dan bangsawan. Ketegangan akhirnya meledak pada tahun 1966, ketika massa Calvinis yang marang dan merusak gereja-gereja Katolik dalam peristiwa yang dikenal sebagai Iconoclastic Fury. Patung-patung dihancurkan, altar diobrak-abrik, dan simbol-simbol Katolik dihapuskan dari banyak gereja. Philip II menanggapi pemberontakan ini dengan kekejaman luar biasa. Ia mengirim Adipati Alba, seorang jenderal kejam, bersama pasukan besar dan membentuk Dewan Dara, sebuah pengadilan khusus yang mengeksekusi ribuan orang yang dicurigai memberontak atau berkhianat. Rasa takut dan duka menyelimuti seluruh wilayah. Namun, alih-alih menakut-nakuti rakyat agar tunduk, penindasan brutal ini justru menyatukan berbagai kelompok di negara-negara rendah. Mereka mulai melawan, membentuk aliansi, dan mengangkat senjata melawan kekuasaan Spanyol. Inilah awal dari perang panjang dan berdarah, yang kelak dikenal sebagai Perang 80 Tahun. Sebuah perjuangan besar demi kemerdekaan dan kebebasan yang akan mengubah sejarah Eropa untuk selamanya. Spanyol, negara adidaya Eropa, berjuang untuk menghancurkan ajaran sesat Protestan dan mengembalikan kekuasaan raja dengan segala cara. Melawan mereka adalah pemberontak Belanda yang dipimpin oleh William dari Oranje. Mulanya mencari toleransi, lalu berjuang untuk kemerdekaan penuh. Kalah jumlah dan persenjataan, para pemberontak mengandalkan milisi lokal, tentara bayaran, dan pengemis laut, mengubah perjuangan mereka menjadi perjuangan revolusioner untuk Republik Baru. Dekade pertama perang di Belanda ditandai oleh teror dan kekejaman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kota-kota seperti Mechelen dan Antwerpen menjadi saksi pembantaian mengerikan di tangan pasukan Spanyol yang dikenal sebagai Spanish Fury. Tentara bayaran yang tidak dibayar mengamuk, membakar rumah, menjarah gereja, dan membunuh penduduk tanpa pandang bulu. Suasana ketakutan menyelimuti seluruh wilayah dan tidak ada yang merasa aman, baik tua maupun muda. Kota-kota yang dulunya makmur berubah menjadi lautan api dan darah, meninggalkan trauma mendalam bagi para penyintas. Kekejaman yang dilakukan oleh pasukan Spanyol ini justru menyatukan provinsi-provinsi Katolik dan Protestan yang sebelumnya sering berselisih. Rasa marah dan duka yang sama mendorong mereka untuk melupakan perbedaan dan membentuk aliansi demi bertahan hidup. Inilah yang akhirnya melahirkan Perdamaian Ghent, sebuah perjanjian penting yang menandai awal persatuan melawan penindasan asing. Untuk pertama kalinya, rakyat dari berbagai latar belakang bersatu dalam tekad yang sama, melawan kekuasaan Spanyol. Dalam menghadapi kekuatan militer yang jauh lebih besar, Belanda terpaksa menggunakan taktik putus asa. Salah satu strategi paling dramatis adalah membanjiri tanah mereka sendiri, dengan membuka tanggul dan membiarkan air laut masuk, seperti yang terjadi di Leiden pada tahun 1574. Kota itu dikepung selama berbulan-bulan, dan hanya dengan membanjiri wilayah sekitarnya, para pemberontak berhasil mematahkan pengepungan dan menyelamatkan ribuan nyawa. Tindakan ini menunjukkan betapa gigihnya perlawanan rakyat Belanda. Namun, di balik strategi dan pertempuran, warga sipil menanggung beban paling berat. Mereka terpaksa meninggalkan rumah, menghadapi kelaparan, penyakit, dan kehilangan orang-orang tercinta. Setiap hari adalah perjuangan pahit untuk bertahan hidup di tengah kekacauan dan kekerasan yang tak kunjung reda. Anak-anak tumbuh dalam bayang-bayang perang,
dan keluarga-keluarga tercerai-berai oleh konflik yang tampaknya tak berujung. Kekejaman perang ini tidak hanya menghancurkan kota dan desa, tetapi juga menanamkan kebenciannya yang mendalam di hati rakyat. Trauma dan dendam yang ditinggalkan memastikan bahwa perjuangan melawan penindasan akan berlangsung lama dan penuh pengorbanan. Inilah awal dari konflik panjang yang akan membentuk sejarah Belanda untuk generasi-generasi berikutnya. William dari Oranje yang dulunya seorang bangsawan setia menjadi kekuatan pemersatu pemberontakan, menganjurkan toleransi beragama dan kemerdekaan. Namun persatuan itu rapuh, perpecahan agama dan politik memecah belah provinsi-provinsi. Pada tahun 1579 wilayah selatan yang Katolik kembali ke Spanyol, sementara wilayah utara yang Protestan membentuk Uni Utrecht. Wilayah utara menyatakan kemerdekaan pada tahun 1551 dengan undang-undang penolakan, sebab pemisahan radikal dari monarki. William dibunuh tak Liberstad, visinya tetap hidup. Republik Belanda dari perpecahan, bukan persatuan. Setelah kematian William, putranya Maurice dari Nassau mengubah pasukan Belanda dengan disiplin, inovasi, dan taktik baru. Dia memecah tercios Spanyol menjadi batalion yang fleksibel, melatih pasukannya tanpa henti, dan mempelopori tembakan salvo. Reformasi Maurice menghasilkan serangkaian kemenangan, mendorong Spanyol mundur dan mengamankan perbatasan Republik. Belanda beralih dari pertahanan putus asa menjadi serangan yang percaya diri. Keberhasilan militer meletakkan dasar bagi kebangkitan politik dan ekonomi Republik. Setelah puluhan tahun peperangan yang melelahkan, baik tentara maupun rakyat sipil di Belanda dan Spanyol merasakan keletihan yang mendalam. Kota-kota hancur, ladang-ladang terbengkalai, dan generasi muda tumbuh dalam bayang-bayang konflik yang tak kunjung usai. Di tengah keputusasaan ini, muncul harapan baru, sebuah jeda dari kekerasan yang telah lama membelenggu tanah mereka. Pada tahun 1909, setelah negosiasi panjang dan alot, kedua belah pihak akhirnya menyetujui gencatan senjata 12 tahun. Para diplomat dan pemimpin berkumpul di ruangan mewah, menandatangani dokumen yang menandai berakhirnya pertumpahan darah, setidaknya untuk sementara waktu. Gencatan senjata ini membawa perubahan besar. Perdagangan Belanda melonjak pesat, pelabuhan-pelabuhan kembali ramai oleh kapal-kapal dagang, dan para pedagang meraup keuntungan dari hubungan dagang yang kini lebih aman. Kota-kota yang sebelumnya sunyi mulai hidup kembali, dipenuhi suara pasar dan aktivitas ekonomi yang menggeliat. Amsterdam pun tumbuh menjadi pusat keuangan dunia. Bursa saham pertama di dunia berdiri di sini, menarik investor dari berbagai penjuru Eropa. Kanal-kanal kota dipenuhi kapal, menandakan kemakmuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, di balik kemakmuran itu, perdamaian justru memperlihatkan keretakan yang tersembunyi di dalam masyarakat Belanda. Dewan-dewan kota dipenuhi perdebatan sengit. Para bangsawan dan pemimpin agama saling berselisih tentang masa depan negeri mereka. Konflik antara remonstran dan kontra-remonstran, dua faksi Protestan yang berbeda pandangan soal agama dan kekuasaan, semakin memanas. Maurice dari Nassau, pemimpin militer yang ambisius, mengambil langkah tegas dengan menyingkirkan lawan politiknya. Johan van Oldenbarnevelt, tokoh penting yang memperjuangkan toleransi, dieksekusi, sebuah peristiwa yang mengguncang negeri. Dengan demikian, kekuasaan Calvinis yang ketat semakin mengakar. Gereja-gereja dipenuhi ajaran keras, dan kehidupan masyarakat diatur oleh norma-norma agama yang kaku. Namun, masa damai itu tidak bertahan lama. Pada tahun 1921, gencatan senjata berakhir. Tentara-tentara kembali dipanggil ke medan perang, dan persiapan militer pun dimulai lagi. Republik Belanda kini lebih kuat secara ekonomi dan militer, namun juga lebih terpecah secara politik dan sosial. Ketegangan internal dan eksternal semakin terasa, menandai babak baru dalam sejarah mereka. Perang pun berlanjut, kali ini dalam skala yang lebih luas. Republik Belanda terseret ke dalam perang 30 tahun, konflik besar yang melanda seluruh Eropa dan mengubah wajah benua untuk selamanya. Bagi orang biasa, perang berarti ketakutan yang terus-menerus. Pengepungan, kelaparan, dan kekerasan adalah ancaman sehari-hari. Konflik mengubah garis agama, Calvinisme mendominasi utara, Katolik mendominasi selatan, mendorong pengungsi dan talenta ke utara. Ekonomi selatan runtuh, sementara utara berkembang pesat, membangun kerajaan perdagangan global.
Di tengah kesulitan, identitas Belanda yang baru muncul, bangga, tangguh, dan republik. Seni, sastra, dan perbanas di Tamtes merayati Jamil Stereotype of Kurjertres. Pada tahun 1940-an, Spanyol kelelahan dan Belanda yang waspada terhadap ambisi Prancis mencari perdamaian. Perdamaian Westphalia pada tahun 1948 mengakhiri Perang 80 tahun dan Perang 30 tahun. Spanyol mengakui kemerdekaan Belanda, mengukuhkan perbatasan republik dan dominasi komersial. Perjanjian itu menandai kemenangan kedaulatan nasional atas kekuasaan kekaisaran. Republik Belanda muncul sebagai kekuatan besar, kelahirannya dirayakan di seluruh Eropa. Akhirnya mengubah tatanan Eropa. Perang 80 tahun memecah negara-negara rendah, menciptakan Republik Belanda dan Belanda Spanyol, Belanda modern dan Belgia. Belanda membuktikan bahwa sebuah republik dapat berkembang, menginspirasi revolusi dan cita-cita demokrasi di seluruh Eropa dan sekitarnya. Perang memicu zaman keemasan Belanda, menarik talenta dan kekayaan, dan menjadikan republik pemimpin dalam seni, sains, dan perdagangan. Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang bertekad dapat menentang kerajaan dan membentuk takdir mereka sendiri. Perjuangan Belanda untuk kebebasan menjadi momen penting dalam kelahiran dunia modern.